Kalau untuk pekerja, upah minimum kabupaten kota (UMK) UMK. itu sebenarnya untuk mereka yang bekerja 0 sampai 12 bulan. Oh, setahun lah ya. Nah, kalau mereka yang sudah bekerja 13 bulan ke atas, Ya. bidang HI itu sedang bergencar-gencarnya mensosialisasikan agar perusahaan membuat struktur skala upah. Nah, itu dengan struktur skala upah, per periodik pekerja ini ada kenaikan gajinya. Ya. Jadi UMK jadi dasar, tapi kenaikan periodiknya ada. Ya, ya, ya. Kemudian masa kerjanya dihitung oleh perusahaan. Sehingga walaupun mereka nanti keluar dari perusahaan itu, mereka punya keterangan bahwa mereka sudah berpengalaman sekian tahun. Itu yang UMK-nya itu dibuat oleh wali kota dan bupati, diusulkan kepada gubernur, baru ditetapkan dengan surat keputusan gubernur. Jadi intinya UMK itu bukan ditetapkan angka dan lain sebagainya oleh gubernur, tapi gubernur mensahkan hasil rekomendasi dari wali kota dan bupati. Bila itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu disahkan oleh gubernur. Kalau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dikembalikan agar dikaji ulang untuk ditetapkan ulang. Dengan era digitalisasi dan era mekanisasi hari ini, investasi yang masuk ke Banten itu tidak merupakan investasi sebagaimana tahun 90-an kemarin yang padat karya. Di Banten ini walaupun tidak ada perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran, tapi hari per hari, minggu per minggu, PHK itu terjadi. Ada. Data sampai dengan Agustus kemarin, itu sudah 6.700 PHK yang ada di situ. Tapi kalau kita bicara seputar dunia ketenagakerjaan Pak, kalau di Banten sendiri, apa sih Pak yang memang kemudian tadi Pak ya, kalau di awal kita sempat menyinggung soal kenaikan upah gitu ya, kemudian Mayday gitu. Selain itu apa sih Pak yang memang juga selalu menjadi atensi gitu Pak bagi para pekerja di Provinsi Banten sendiri Pak? Jadi kalau untuk pekerja, upah minimum kabupaten kota (UMK) itu sebenarnya untuk mereka yang bekerja 0 sampai 12 bulan. Oh, setahun lah ya. Nah, kalau mereka yang sudah bekerja 13 bulan ke atas, bidang HI itu sedang bergencar-gencarnya mensosialisasikan agar perusahaan membuat struktur skala upah. Nah, itu dengan struktur skala upah, per periodik pekerja ini ada kenaikan gajinya. Jadi UMK jadi dasar, tapi kenaikan periodiknya ada. Kemudian masa kerjanya dihitung oleh perusahaan. Sehingga walaupun mereka nanti keluar dari perusahaan itu, mereka punya keterangan bahwa mereka sudah berpengalaman sekian tahun. Itu yang dibutuhkan oleh pekerja. Jadi struktur skala upah. Agar upahnya nggak stagnan Pak? Iya. Sehingga kan dengan UMK itu pasti harus naik nanti upah mereka juga. Tapi untuk yang 13 bulan ke atas, maka perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah. Kalau yang 0 sampai 12 tahun, itu usulan UMK-nya itu dibuat oleh wali kota dan bupati, diusulkan kepada gubernur, baru ditetapkan dengan surat keputusan gubernur. Jadi intinya UMK itu bukan ditetapkan angka dan lain sebagainya oleh gubernur, tapi gubernur mensahkan hasil rekomendasi dari wali kota dan bupati. Bila itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu disahkan oleh gubernur.
Kalau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dikembalikan agar dikaji ulang untuk ditetapkan ulang. Gitu. Dan itu perumusannya setahun sekali kan Pak ya? Ya, jadi tanggal 21 November itu paling telat penetapan upah minimum provinsi. 21 Tanggal November. 30 November itu paling telat penetapan upah minimum kabupaten kota. Nah itu kadang orang belum paham tuh Pak, perbedaan UMK dan UMP, karena kan juga besarannya beda Pak ya? Ya, Itu apa tuh maksudnya Pak? jadi kalau UMK Iya. itu upah minimum untuk pekerja yang 0 sampai 12 bulan yang harus dibayarkan oleh pengusaha atau pemberi kerja, Iya. ya kan? Bila mana terjadi bahwa kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja bahwa perusahaan belum mampu melaksanakan upah minimum kabupaten kota, Iya. dan bila mereka bersepakat tidak tetap melakukan hubungan pekerjaan, maka upah yang mereka berikan kepada pekerja untuk waktu tertentu bisa tidak sesuai dengan UMK berdasarkan kesepakatan. Tidak boleh lebih rendah dari UMP. Oh, UMP itu batasan minimal. UMP itu batasan minimal, UMP itu jaring pengaman sosial agar para pemberi kerja tidak semena-mena memberikan upah kepada pekerjanya. Tetapi untuk DKI Jakarta, UMP itu berlaku sebagai UMK. Jadi satu sama. Ya, karena kabupaten kota di daerah khusus Jakarta kan bukan otonom, administratif. Administratif. Nah, Itu sehingga hanya berlaku untuk otonom berarti ya? ya, otonom di provinsi-provinsi selain daerah khusus Jakarta. Iya. Mungkin nanti kalau IKN sudah berjalan normal juga IKN akan ada perlakuan khusus juga. Karena Termasuk IKN kan Jogja- daerah otonom. Jogja Daerah otonom walaupun Otonom, ya? statusnya istimewa gitu. iya. Ya. Istimewa karena dia memelihara adat budaya setempat dan juga pada awal kemerdekaan Jogja itu memberikan pengakuan kedaulatan pertama Sama. kepada Republik Indonesia. Nah, itu kawan-kawan. Jadi ya UMP dan UMK ini sering menjadi salah arti gitu Pak. Ya, Karena memang nilai UMP itu selalu kecil kan angkanya. ya karena munculnya jaring gitu. pengaman Ternyata sosial itu jaring untuk pengaman tidak aja, boleh ya? upah itu lebih rendah dari UMP. UMP. Iya. Itu kawan-kawan, itu informasi yang sangat penting kawan-kawan. Nah Pak, kalau melihat daripada investasi dan perputaran industri di Banten sendiri Pak, sejauh ini bagaimana sih Pak melihat, apakah memang ada kenaikan atau stagnan atau seperti apa Pak di Banten ini Pak? Per hari ini 90.277 perusahaan yang terdaftar di Banten. 90.000. Ya, dari kecil, menengah, atau sedang dan besar. Besar. Dari penanaman modal dalam negeri sampai penanaman modal asing. Hanya memang dengan era digitalisasi dan era mekanisasi hari ini, Iya. investasi yang masuk ke Banten itu tidak merupakan investasi sebagaimana tahun 90-an kemarin yang padat karya. Iya. Nah, Pada sehingga hari ini investasi itu padat modal. Karena mereka menggunakan mekanisasi dan digitalisasi. iya. Kayak Cilegon sana Ya, Pak, praktis. Industri dijalankan dengan dengan robot robot, teknologi. kan gitu Iya. ya, otomatisasi seperti itu. Inilah yang menyebabkan terkadang kenapa investasi yang masuk besar di Banten tidak signifikan dengan penyerapan tenaga kerja yang dilakukan bila perusahaan itu berjalan. Contoh, satu perusahaan di salah satu daerah investasinya 60 triliun misalnya. Tapi kalau dia sudah jalan normal, untuk industri pokoknya paling nyerapnya 500 orang. Iya Pak, memang sepi kalau padat modal itu. Ya kan? Iya. Nah, yang banyak itu mungkin pendukungnya. Iya. Sampai misalkan 10 ribuan itu pendukungnya. Tapi kalau main industrialnya, Main yang ngelola klubnya. itunya, Iya.
berkisar 500-600 orang saja. Semuanya mekanisasi kok. Tapi memang itu nggak ada pengaturan Pak. Artinya ketika industri masuk ini padat modal harusnya sekian, padat karya sekian itu. Kalau berapa jumlah pegawai yang diterimanya nggak ada aturan. Tapi melaporkan berapa perkiraan tenaga kerja yang akan dibutuhkan itu wajib dicantumkan dalam pengurusan izin berinvestasi. Nah, kemudian di pihak lain pun, di Banten ini walaupun tidak ada perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran, tapi hari per hari, minggu per minggu, PHK itu terjadi. Ada. Data sampai dengan Agustus kemarin, itu sudah 6.700 PHK yang ada di situ. Dalam apa, 1 tahun? Dalam tahun 2024 ini, 2024. Januari ke Agustus, sudah 6.700. Penyebab PHK macam-macam, ya. Nah, kalau Kadisnaker ada PHK itu sedih. Berarti menambah angka 6.000 pengangguran, sedangkan yang lama juga belum tersalurkan, ditambah dengan lulusan sekolah dan perguruan tinggi. Jadi 3 sumber itu menyebabkan Banten 2 tahun ini tingkat pengangguran terbukanya se-Indonesia itu selalu ranking 1. Bukan prestasi yang membanggakan ranking 1 juga. Jadi tidak semua ranking 1 itu membanggakan, enggak. Barang ranking 1-nya tingkat pengangguran terbuka, sedih yang ada. 7,02%. Diperkirakan 7,02 itu hasil sensus BPS, lebih kurang 425.000 warga Banten dari 6,2 juta angkatan kerja itu nganggur. Sekian 7%-an, berapa persen? 7,02%. Dari sekitar 6,2 juta angkatan kerja Banten itu penganggur. Harusnya relatifnya berapa Pak agar angka itu bisa menurun gitu? Berapa persen? Ya kita mau ya paling tidak rata-rata nasional 3%. 3%. Nah, 4-5% rata-rata nasional. Iya. Tapi harus dibangun smelter, 2 smelter terpenuhin itu. Satu smelter kan 42 ribuan tuh ya. Tapi kan nggak ada potensinya untuk itu di Banten. Iya.